Salam Nusantara. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali bertemu kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu, opung-opung, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya. Abang, kakak, lai, itu dan tulang, bapak tua, bapak muda, beli, opa, oma, sopo, semua, kakak-kakak, adik-adik, semuanya. Senang sekali bertemu dengan Anda di sore hari ini setelah beberapa hari vakum dari dunia peredaran. Karena pasukan saya sakit, ya merekam juga sakit semua. Hampir saya tergeletak juga. 4 orang, bayangkan, satu rumah sakit. Wih, sedih sekali. Tapi saya bersyukur karena Tuhan senantiasa tetap menyertai. Dan sore ini kembali saya boleh tayang bertemu dengan Anda. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman Allah diambil dari Markus 10 ayat yang ke-45 demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Sebenarnya pembacaan kita dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Tapi di situ akan saya ceritakan bagaimana tema firman Allah saat ini adalah melayani. Jadi di sana ada melayani dengan tangan besi. Yang pertama, jadi orang melayani dengan tangan besi, semakin tinggi kedudukan, posisi, pangkat seseorang, maka semakin banyak orang yang melayani dia, maka semakin suka sekali dia. Ya. Ya, itu kepemimpinan dunia, ya. Jadi orang-orang akan berupaya melayani atasannya, menyenangkan atasannya. Kadangkala ABS, asal Bapak senang. Ya, kalau zaman Orde Baru dulu ada istilah di ABS, asal Bapak senang. Yang penting Bapak senang, it's okay semuanya. Kadang sampai manipulasi semua hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi begitulah, ya. Dan jarang kepemimpinan orang-orang yang mau melayani dengan tulus hati, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya. Tapi tadi kita sudah baca bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia adalah Allah yang turun dari surga dan kemudian datang ke bumi ini untuk melayani manusia dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kadang-kala kok orang bilang begini, Tuhan itu kok jadi manusia, kok dia merendahkan dirinya, kok dia begini, kok dia begitu. Itulah karena kasihnya kepada saya dan saudara. Dan Allah bukan dengan dia merendahkan hatinya menjadi manusia sama dengan manusia, bukan berarti dia sama dengan kita, tidak. Tetapi dalam wujud kasihnya dia menyatakan supaya manusia itu tertolong. Nah, kalau Allah yang luar biasa itu tidak menggunakan posisinya, tidak menggunakan jabatannya untuk memaksa Anda beriman kepada dia, untuk memaksa Anda percaya kepada dia. Tidak, no way. Kalau penguasa-penguasa memang dengan tangan besi, kalau kau tidak tunduk, saya pecat. Ya. Yang kedua, kata firman Allah adalah melayani dengan hati pelayan. Nah, ini hati pelayan ini kadangkala itu bisa dilatih, ya. Dilatih ya, untuk misalnya pelayan hotel yang excellent service, maka mereka harus mengalami pelatihan bagaimana menyiapkan meja, bagaimana menyiapkan sendok, menyiapkan itu pelayan-pelayan yang dilatih begitu luar biasa. Bagaimana pelayan-pelayan itu dalam menjamu tamu-tamu negara, itu orang-orang yang di sekolah, ya. Jadi pelayan. Dan Alkitab katakan melayani dengan hati pelayan mereka menjadi besar. Karena apa? Mereka akan melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Karena mereka akan
Bisa saja mendapat bayaran dan bisa mereka tidak mendapat bayaran. Tetapi yang saya mau katakan begini, ada banyak pelayanan di luar sana, di bar-bar itu, orang melayani dengan begitu manis, begitu indah, begitu, aduh, ya, disambut begitu ramah. Orang datang ke gereja, begitu cueknya, masa bodoh, orang nggak kenal siapa lu, siapa gua. Lalu kemudian ketika HP berdiri, cering, orangnya itu gagap, orang mulai mata melihat semuanya dan mulai sinis melihat. Padahal orang itu baru pertama kali datang juga. Jadi dia karena kegagapannya nggak tahu mana yang dipicit. Orang mulai mendakwa, menuduh dia macam-macam. Dan pada akhirnya dia nggak pernah lagi kembali ke gereja tersebut. Dia gerejanya jadinya di bar. Nah, ketika dia ada di bar, ini kiriman dari teman saya. Ketika ada di bar, itu apa yang terjadi? Dia disambut dengan manis, begitu luar biasa, menumpahkan bir. Oh, nggak apa-apa, pelayan itu dengan tenang. Jangan permasalahkan, dia lap, dia apa, dia tenangkan orang ini. Dan pada akhirnya disitulah dia tetap menghabiskan. Karena pelayanan yang begitu luar biasa. Sementara pelayanan di gereja, aduh Tuhan, ampuni Simon. Ya, mari kita melayani dengan excellent service, dengan hati yang tulus, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda mau menjadi besar, kata firman Allah, miliki hati seorang pelayan yang mengutamakan customernya, yang mengutamakan orang-orang yang dilayani tanpa harus memandang situasi dan kondisinya. Yang ketiga kata firman Allah, melayani dengan hati hamba. Jadi kalau hati hamba dengan kata Alkitab, mereka akan menjadi terkemuka. Karena apa? Kalau hamba itu sesuatu. Mereka hanya ingin memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang termanis, memberikan sesuatu yang excellent tanpa Anda bayar atau tidak Anda bayar, tidak dia permasalahkan. Karena apa? Dia hanya ingin memberikan yang terbaik. Dia hanya ingin menyatakan, ini loh pelayanan seorang hamba. Makanya kalau hamba pada masa yang lalu itu tidak berarti. Dia mau diajak kerja malam, oke. Dia mau disuruh, dia nggak dikasih makan, oke. Ya, apa saja dia oke. Yang penting bisa menyenangkan bosnya, bisa menyenangkan atasannya, bisa menyenangkan yang menjadi bosnya. Dia melayani, memberikan yang terbaik, sehingga dia menjadi yang terkemuka. Kalau pelayanan itu dibayangkan dengan yang sekarang ini, orang akan banyak hormat kepada beliau. Kita lihat pelayanan presiden kita yang begitu luar biasa, yang begitu melayani rakyat dengan rendah hati, dengan hati hamba dan lain sebagainya. Ada lagi di Jawa Tengah yang saya tahu, yang lain saya nggak tahu. Atau karena media yang begitu luar biasa, saya tidak tahu. Tetapi ya, yang saya tangkap dari pembicaranya, dari tindakannya, dari dia berkomunikasi dengan masyarakat yang begitu luar biasa, dan itu melayani masyarakat, memberikan yang terbaik pada masyarakat. Dia berkata, saya ini abdi masyarakat, jongos masyarakat. Tuhan saya itu masyarakat. Kalau semua pemimpin-pemimpin seperti ini, rakyat akan menjadi sejahtera. Tidak akan ada korupsi. Yang korupsi langsung diberantas, yang korupsi harus dibasmi dan lain sebagainya. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah yang keempat, melayani dengan hati Kristus. Aduh, kalau kita pikirkan sampai kemari, kita tidak akan bisa sampai di sini. Kenapa? Satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah
memberikan nyawa kita menjadi tebusan banyak orang. Hanya Yesus yang dapat melayani. Tapi dengan pelayanan dengan cara Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita lakukan itu. Terkecil di rumah tangga kita. Di rumah tangga kita. Lakukan yang terkecil ini terlebih dahulu. Melayani keluarga. Suami-suami, masihkah Anda mau membantu keluarga walaupun engkau kepala keluarga yang memenuhi segala kebutuhanmu? Masihkah engkau masih mau melayani istrimu, menolong istrimu, melayani anak-anakmu? Atau Anda melakukan dengan tangan besi? Supaya Anda dilihat berwibawa, Anda dilihat hebat, Anda dilihat berkuasa. Kenapa hancurnya generasi sekarang ini? Karena mereka tidak melihat orang tua yang mau melayani mereka. Orang tua yang tidak memberikan teladan, orang tua yang tidak memberikan contoh. Sedangkan orang tua saja memberikan teladan, memberikan contoh, masih banyak hal-hal yang masih rusak. Pemimpin-pemimpin sekarang tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh. Bahkan kita lihat bagaimana anggota dewan pesta, miras pesta, narkoba, dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin yang tidak punya hati. Tapi kita harus belajar melayani satu dengan yang lain, terutama di lingkup keluarga kita sebelum kita kepada masyarakat kita. Lakukan yang terbaik dalam keluarga kita. Lakukan yang terbaik. Jangan ragu untuk melayani, membantu, meringankan beban. Anda bisa bayangkan kalau istri Anda terus mencuci, dia memasak, dia menyetrika, dia menyapu, dia semua. Ya, soal laki-laki bilang kalau dia meninggal saya kawin lagi. Itu engkau ego. Engkau ego. Tapi kalau engkau untuk orang yang kukasihi, aku rela berkorban. Nah, itu baru hebat. Untuk orang yang kukasihi, aku rela mencuci. Untuk orang yang kukasihi, aku rela bertanggung jawab. Untuk orang yang kukasihi, aku rela melakukan apapun, asal tidak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau itu kita lakukan, itu berarti kita betul-betul melayani dengan hati Kristus. Tetapi kita harus padukan antara 2, 3, dan 4. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang menjadi berkat, yang betul-betul karena Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus berkati sehingga kami memiliki hati yang melayani satu dengan yang lain, terlebih di lingkup keluarga kami terlebih dahulu, sehingga kami tidak menjadi berhati Tuhan, tapi kami berhati pelayan, berhati hamba, berhati Kristus, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dalam keluarga kami di mana kami ada. Kalau itu kecil, maka bisa dipastikan keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling tolong-menolong, yang saling menghargai dan menghormati. Dan itulah yang kami dambakan. Dan biarkan pelayanan Kristus itu, pelayanan hamba itu berhati, pelayan itu berhati hamba itu senantiasa kami lakukan. Sehingga ketika melayani, bukan melakukan dengan tangan besi, tetapi melakukan dengan apa yang Kau kehendaki Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa, mari Engkau Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan, setelah beberapa hari kami tidak dapat melayani melalui layanan siaran YouTube ini, Tuhan, kami sore ini kami sungguh bersyukur kami bisa melakukannya karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, lawati para pemirsa kami, Tuhan lawati mereka, beri kekuatan kesehatan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Kami melihat betapa rentangnya tubuh kami ini dengan segala perubahan cuaca yang ada. Sedikit saja, angin saja masuk ke dalam tubuh kami, kami tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Selama Tuhan mempercayakan kesehatan, kekuatan bagi tubuh
Kami biarkan kami memuliakan Engkau, biarkan kami memberikan yang terbaik, biarkan kami melayani dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit COVID disembuhkan oleh Tuhan, yang menderita disembuhkan oleh Tuhan. Maka mereka kehilangan iman dalam hidup mereka, Tuhan berikan iman. Kalau ada keraguan di sana, hadirkan imanmu. Kalau ada kegelapan, hadirkan terangmu. Kalau ada kegelisahan, hadirkan ketenangan, damaimu. Kalau ada Tuhan, hadirkan ketenanganmu di sana Bapa di surga. Kalau ada orang-orang yang putus asa, mari Engkau datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka semua yang sakit dilawati oleh Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyanyi, lepra, tahir, kanker sembuh, yang mengalami persoalan dalam kehidupan, Tuhan tolong mereka semuanya, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Mari kebaikan Tuhan datang kepada mereka, kemurahan Tuhan datang kepada mereka, dan juga mereka Tuhan yang mau menerima Yesus, mari ikuti doa saya, karena firman Allah berkata bahwa Dia datang di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Jadi kalau engkau sudah mengambil keputusan itu, sesuatu yang sangat luar biasa. Mari Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang suci itu. Dan sekarang masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah penguasa. Dan terima kasih, aku menerima hidup kekal dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mau menerima mengalami pembaharuan dari Tuhan, angkat taruh tanganmu di dada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat mereka Tuhan yang mengalami pertobatan, Tuhan hadir dalam hidup mereka, hadir kepada mereka Tuhan, sama seperti Engkau hadir ketika melawati Tuhan Yesus. Mereka yang bertobat seperti Petrus, seperti datang kepada mereka dan mengubahkan mereka dan memakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mereka yang berdampak, mereka Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak melakukan dengan jalan-jalan pintas atau mengakhiri hidup mereka karena penderitaan yang sangat panjang ini Tuhan Bapa di surga. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang senantiasa mampu menolong kami saat tiada jalan. Tuhan mampu membuka jalan. Tuhan masih ahli dalam membuat mujizat, dalam membuat solusi dalam kehidupan kami. Selama kami menaruh ketergantungan kami, menaruh harapan kami kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Dan terima kasih semuanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat malam. Kalau kita mau tidur, jangan lupa berdoalah, baca firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan jangan lupa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan bukan percaya, kau sudah menerimanya. Percaya. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Puji Tuhan. Dan juga saya berdoa supaya kita semua bisa berkata di saat menghadapi pandemi ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Dialah kita bisa tetap kuat menghadapi permasalahan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Selamat tidur. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat Tuhan Yesus bisa memberikan kau kenikmatan tidur. Karena tidur itu adalah karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.